Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul, kita mau berbakti, beribadah di hadirat Tuhan. Kita meyakini kita ada sekarang karena sebuah karya yang besar, pengorbanan yang luar biasa. Ada darah yang tertumpah untuk setiap hidup kita saat ini. Mari kita maknai perayaan Jumat Agung pada hari ini, baik kita yang saat ini ada di gereja, gedung gereja, ataupun yang di rumah mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Kita mau bawa hati kita dan rasa syukur kita karena kita pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia yang menerima kita seperti Kristus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita pujikan pujian sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan ungkapan syukur kita. Dialah yang menerima kita. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kebebasan, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu memerdekakan, kasih-Mu yang menerima kami, kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Oh, kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Terima kasih. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kami bawa untuk setiap lantunan doa ini Tuhan. Kami yang mungkin seringkali dilihat oleh dunia suatu hal yang remeh, tapi Engkau sudah pilih kami untuk diselamatkan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kasih kemurahan Tuhan. Kami Engkau pilih, kami Engkau kasihi sedemikian rupa, sehingga anak-Mu yang tunggal pun Kau korbankan untuk ganti diri kami Tuhan. Dan kami percaya pada setiap pemaknaan Jumat Agung yang kami selalu kerjakan, bukan untuk rutinitas, tapi kami kembali mengingat dan memenuhi hati kami dengan rasa syukur bahwa pribadi yang begitu menerima kami saat dunia meninggalkan kami adalah Kristus. Kami percaya ketika kami memiliki Kristus dalam hidup kami memiliki segalanya. Kami bersyukur, kami siap untuk menaikkan penyembahan kami, rasa syukur ungkapan kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Teriring doa dalam kasih untuk setiap kami yang saat ini butuh dikuatkan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan itu, mengingat bahwa pengorbanan Yesus yang menuntaskan setiap permasalahan dan rasa sakit. Kami bersyukur dan kami siap untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Pengorbanan yang sempurna membuat kita bisa berjalan dalam kemuliaan di dalam Kristus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita katakan kita hidup oleh anugerah Tuhan. Ku hidup oleh
anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Oh Yesus, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita katakan sekali, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah, oh Yesus, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu, oh Kau pulihkan setiap kami Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, oh Yesus, oh Yesus, pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kita katakan sungguh indah, sungguh indah. Mari angkat suaramu dan hatimu. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kita katakan dengan kesungguhan hati, sungguh besar pengorbanan Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kita katakan ini perlahan bahwa sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah kau memikirkan kami Tuhan. Oh Yesus, kami tak terselami. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Jemaat yang terkasih, boleh duduk kembali. Kita mau dengar kesaksian pujian dari KOR atau paduan suara dari GBI Hosana Nias Jalan 1 nomor 3 dan 5 Semarang.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian pujian yang indah. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, biar firman yang ditabur hari ini menguatkan, memperteguh, dan juga semakin mengingatkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat kasih Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita pujikan kasih-Nya yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Yesus Engkau, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Segala kemuliaan hormat bagi-Mu, Tuhan. ya Tuhan, tidak ada karya yang terbesar selain Engkau Yesus yang kukagumi. Di dalam kehidupan ini hanya ada Engkau, Allah Tuhan semesta alam, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian kemuliaan buat nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, Engkau adalah Allah yang memberi kesempatan buat kami untuk beribadah, untuk merayakan Jumat Agung bersama jemaat-Mu Bapa. Kami tahu di tengah-tengah pandemi COVID yang belum usai, Engkau Allah yang memeliharakan kami dengan baik dan sehat, sehingga pagi ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami rindu kebenaran firman-Mu akan dibagikan. Buka hati kami dan sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Beri kami kemampuan Tuhan untuk melakukan yang terbaik dan berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, tema atau judul perenungan kita pagi ini di hari Jumat Agung adalah dibenarkan dan diselamatkan. Ya, dibenarkan dan diselamatkan. Saya percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang dalam tanda petik merasa dirinya sudah benar. Ya, merasa dirinya sudah benar, sudah baik, sudah melakukan apapun yang terbaik, bahkan yang paling berani lagi bahwa dia mengatakan bahwa saya layak masuk dalam kerajaan surga. Mungkin ada yang seperti itu, ya. Tetapi kalau saya pribadi, saya merasa masih banyak kekurangan dalam hidup ini yang saya lakukan. Karena itu kita semua perlu dibenarkan. Kita perlu dibenarkan, dan Tuhan kita itu di dalam Yesus bukan hanya membenarkan kita, tetapi Dia juga menyelamatkan kita. Untuk itulah hari ini kita merayakan Jumat Agung yang dirayakan oleh semua umat Kristiani di seluruh mancanegara dan di seluruh bagian bangsa kita. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat benarkah kita ini sudah benar, ya. Mari kita akan buka Alkitab kita, siapkan bacaan kita dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan 10. Saya akan baca nats kita atau ayat masnya saja. Pada ayat yang ke-10, Roma 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-10. Saya setiap kali mengadakan baptisan air sebelum jemaat dibaptis, selalu saya ngomong, apakah kamu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Dan saya memberikan pengertian kepada calon baptisan air. Dengan hati kami percaya dan dengan mulut kami mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saya sudah pampangkan siapa yang mau dibaptis. Satu pun tidak ada. Ya mungkin sudah dibaptis semua ya, puji Tuhan. Jadi saya senang sekali kalau semua sudah dibaptis. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tidak hanya percaya, tapi mulut kita harus mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus yang telah menulis 14 surat dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dan menginspirasi banyak orang dalam pelayanannya. Sehingga Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini orang yang sudah tidak mengutamakan dunia lagi. Kamu telah dibangkitkan, karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Jadi tidak, aku dapat apa ya? Ikut Tuhan itu. Tidak ada lagi. Paulus saya percaya tidak lagi itu. Baginya hanya satu. Dia pengen semua diselamatkan. Kepada jemaat Tuhan di Roma, ia menyatakan bahwa hatinya rindu dan ingin dan selalu berdoa supaya apa? Tuhan menyelamatkan mereka. Ada satu kerinduan supaya jemaat Tuhan di Roma itu diselamatkan. Ada beban di hatinya supaya banyak orang diselamatkan. Karena manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang baik di dalam dunia ini. Satu pun tidak ada. Termasuk saya. Ya. Semua telah kehilangan kemuliaan dan tentunya hukuman dosa adalah maut, kematian kekal, api, dan siksaan selama-lamanya tanpa batas. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau masuk neraka itu seperti apa. Ya, tetapi kita nggak perlu mikir neraka, kita mikirnya surga. Sebab surga diberikan dengan gratis. Gratis, tapi surga bukan murahan. Bukan barang murahan. Kita perlu ya setelah diselamatkan itu mempermuliakan Tuhan. Nah, kita lihat bersama Paulus rindu semua orang itu diselamatkan. Saya pun rindu supaya jemaat yang tidak begitu banyak ini diselamatkan. Tidak ada satu pun yang menerima hukuman kekal. Rasul Paulus rindu agar jemaat Roma termasuk kita pembaca suratnya pagi ini. Sungguh-sungguh giat mempunyai pengertian yang benar tentang Allah kita. Nah, kita harus mengerti benar Allah kita itu. Kita harus mengerti benar. Supaya apa? Kita semua mengenal kebenaran Allah dan tidak mendirikan
kebenaran diri sendiri berdasarkan pengertian manusia, ya, tafsir, tetapi berdasarkan firman Allah. Coba tolong Pak Harto bacakan Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya. Saya tertarik dengan kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kepada kebenaran Allah. Jadi mereka membuat kebenarannya sendiri. Kalau aku melakukan liturgi seperti ini sudah apik, sudah bagus. Tanpa pengertian yang benar. Nah itu berbahaya Bapak Ibu. Karena kita menganggap diri kita benar. Kebenaran itu harus dipandang dari sudut firman Tuhan, dari sudut pandang Allah. Tidak bisa dengan sudut pandang lain. Saya memang bukan sarjana teologi, tetapi saya sangat suka baca Alkitab dan merenungkan setiap kata-kata firman Tuhan. Bukan dengan kebenaran saya, tetapi saya selalu berdoa, apa toh Tuhan maksud ayat ini? Dan berulang kali Tuhan berikan pencerahan. Itu lebih dari segalanya bagi saya. Paulus rindu semua orang diselamatkan. Ya. Jadi Paulus rindu semua orang diselamatkan. Pagi ini ada 3 hal yang penting yang akan saya bagikan. Yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lain. Kebenaran itu karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mungkin Bapak Ibu berkata, firman Tuhannya kok itu terus Bapak? Ya memang itu firman Tuhannya. Itulah mengapa Alkitab disediakan untuk kita. Sudah didengung-dengungkan berkali-kali saja, masih meleset. Ya. Apalagi hanya kalau perlu saja, kalau perjamuan suci atau hari-hari tertentu. Hampir tiap minggu didengungkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Musa telah menulis kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup, ya, akan hidup. Tapi kenyataan yang terjadi tidak ada seorang pun bisa melakukannya. Tidak ada satupun. Karena Taurat itu 10 perintah Allah. Kalau satu saja kita gagal, semuanya jadi tidak berlaku. Apa bisa dengan 10 perintah Allah kita melakukan? Saya pastikan hampir tidak bisa. Harus ada yang menggenapi Taurat. Siapa dia? Yesus sendiri. Jadi Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Coba tolong Pak Harto baca Roma pasal 10 ayat 4 dan 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.
Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya. Alkitabnya menulisnya dengan jelas bahwa Kristus, ya, Kristus itu yang diurapi, ya, adalah kegenapan hukum Taurat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kita selamat selain di dalam nama Yesus. Dan pagi ini saya tekankan sekali lagi, Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ngeri, ngeri. Kalau kita hidup dengan hukum Taurat, waduh, tidak bisa kita. Saya barusan menulis di WA, kitab Imamat itu kayak apa? Ya, kalau kita lihat Alkitab itu kitab Imamat, apa bisa? Jangankan kita umat, imamnya saja belum tentu bisa kok. Tapi karena kasih karunia, kita diselamatkan, dibenarkan, kita layak memiliki surga yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak merasa berhutang sama Tuhan. Kasih karunia-Nya begitu besar. Puji-pujian tadi mengatakan bukti kasih-Nya yang sangat besar. Kita merasa sudah layaklah kalau Yesus itu menyelamatkan kita. Dengan bangganya, dengan sombongnya, seperti orang sok suci saja. Malahan kalau tidak diberkati komplain sama Tuhan. Katanya Tuhan berkati. Mana berkatnya? Aduh, saya kalau melihat ya sedih juga ya. Kita harus mempunyai pengertian yang benar. Kalau engkau mengerti pengorbanan Tuhan, tidak usah dioyak-oyak, tidak usah dibesuk, pasti akan mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, kita sudah mencari Tuhan atau belum? Itu kan masalahnya. Jangan cuma berserunya yang diutamakan. Tidak ada guna. Berdoa keras-keras itu nggak ada guna. Apalagi pamer. Doanya supaya didengar orang-orang. Tidak ada guna. Cari dulu Tuhan. Setelah ketemu berseru kepadanya selama Ia dekat. Itu baru benar. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, diselamatkan karena iman. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata, Roma 1 ayat 17, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus yakin Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang benar itu akan hidup oleh sebab iman. Dan iman itu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau ada yang sakit, biasanya orang kan berkata, semoga, moga kiranya. Tapi orang-orang beriman yakin Allah itu penyembuh. Ini bukan sombong rohani, bukan. Keyakinan kita itu bisa dilihat seberapa jauh ketika kita menghadapi masalah. Kalau dalam keadaan
semua diberkati, anak-anak lulus semua, suami baik, istri baik. Itu gampang Bapak Ibu, gampang. Tapi ketika suami menjengkelkan, ketika istri menjengkelkan, ketika anak-anak nggak nurut, ketika anak sakit, itu kita bisa dilihat seberapa jauh imanmu itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Tidak mungkin orang menghampiri Allah tanpa iman. Ya, jadi kita itu bukan pendeta yang harus begitu, bukan saya atau Pak Harto, bukan. Tapi kita semua harus beriman. Lah kalau kita ke gereja tanpa iman, itu organisasi, tempat kumpul-kumpul orang-orang, apalagi yang sok melakukan perbuatan baik, merasa dirinya sudah layak masuk surga. Enggak ada artinya itu. Jika bukan Tuhan yang mengorbankan dirinya, rela mati di salib, kita semua binasa. Hanya karena kasih karunia kita selamat. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang firman itu dekat dengan kita, ya. Ya ini di dalam mulut, ya. Kita masih yang kedua diselamatkan karena iman, ya. Firman itu dekat dengan kita, ya ini di dalam mulut dan di dalam hati kita. Melalui ayat firman Tuhan, Rasul Paulus ingin meyakinkan kita bahwa mulut dan hati yang didasari dengan iman yang menyelamatkan, maka kita akan selamat. Tolong Pak Harto baca ayat yang ke-8 dari Roma pasal 10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, itu adalah firman iman yang Rasul Paulus beritakan, yang pagi ini kita baca, kita renungkan bersama. Ya. Jadi firman itu dekat kepada kita, di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Ya. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Tapi firman itu dekat mulut kita. Kita hanya ngomong, Tuhan aku tahu Engkau Allah penyembuh. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka karyawanku itu akan sembuh. Yesus katakan, kamu berkata, bila mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, ini bukan untuk saya saja, tetapi saya akan bagikan kepada setiap umat di GBI Hosana ini. Masing-masing orang harus beriman. Harus beriman. Orang benar hidup dengan iman. Yang terakhir sekarang, hidup di dalam Yesus, ya. Hidup di dalam Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Saudara percaya buatan Allah? Siapa yang tidak yakin kita buatan Allah? Yakin ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas ayat Efesus 2 ayat 10 ini. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu Allah yang berencana. Aku mempunyai rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus ingin kita ini hidup di dalam Dia. Bukan di luar Dia. Bukan hanya mengikut GBI Hosana. Tapi hidup di dalam Dia. Dan melayani Dia. Menjadi kawan sekerja Allah. Diutus untuk melaksanakan misinya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh itu kan tugasnya Pak Hosea, tugasnya Pak Harto, tugasnya rohaniawan itu. Kita semua diutus. Pada waktu Tuhan perintahkan, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Itu bukan pada rasul-rasul saja. Semua termasuk pembaca ayat itu. Untuk melaksanakan misinya, karena Tuhan ingin kita semua diselamatkan oleh anugerahnya. Ya. Coba tolong Pak Harto baca Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15 sebagai ayat terakhir. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Soal orang mau terima juru selamat, mau terima Yesus, itu hak mereka. Kita enggak akan mengkristenkan orang kok. Kita hanya memberitakan, di dalam dunia ini kita ini orang-orang berdosa. Tidak ada yang baik. Supaya kita selamat hanya ada satu juru selamat. Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Soal mereka mau mengatakan fanatik atau apa, tidak mau terima, mengeraskan hati, itu hak mereka. Kita tidak berhak untuk mengkristenkan orang. Tetapi tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Ya, dikatakan dengan jelas, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka bisa berseru jika tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan? Itu sebabnya sampai dengan hari ini, di usia saya yang 72, saya masih jadi penyiar radio di Ektus. Ya mungkin penyiar radio yang tertua di Semarang ya, mungkin. Waduh, saya jenenge usia iki penyiar radio nang radio Gajah Mada sampai saiki saya jadi penyiar gitu. Mungkin kira-kira begitu. Ya karena saya merasa terbeban. Kalau enggak ngapain bangun jam 4 pagi ke studio siaran, untuk apa?
tidur di rumah lebih enak. Apalagi ini pandemi sekarang nggak ada 2 pagi. Karena saya terbeban. Saya pengen memberitahu ada satu juru selamat yang kita peringati hari ini dalam Jumat Agung. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita akan berdoa dan kemudian kita mengangkat pujian bukti kasih-Nya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Engkau rindu setiap kami menjadi kawan-kawan sekerja Allah. Dan kami percaya Tuhan, kami yang dibenarkan oleh kasih karunia-Mu Bapa dan diselamatkan dalam anugerah-Mu. Kami rindu setiap kami pagi ini tergerak hati untuk melayani pekerjaan-Mu. Apapun yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Bapa. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami sambut perjamuan kudus yang tersedia hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Kita angkat pujian bukti kasih-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan.
selamatkanku. Ini hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mungkin ada di antara jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus belum terima roti. Semua sudah? Yang di atas semua sudah? Ada yang belum menerima anggur? Semua sudah? Baik, kita akan angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Karena pagi ini kita mempunyai persekutuan dalam tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena segala dosa-dosa kita, kelemahan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Sebelum kita makan bersama, percayakah engkau bahwa roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita mengucap syukur untuk anggur yang ada di tangan kita, lambang darah Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin.
mari kita akan minum bersama. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita minum bersama. Ya Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih setiamu lewat perjamuan kudus. Kami dibenarkan dan diselamatkan dalam pengorbanan Tuhan. Karena itu Tuhan, apa yang sudah kami lewati dalam perjamuan kudus ini, kami percaya setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Karena itu Bapa, tidak selamanya kami tinggal dalam suasana duka. Tidak selamanya kami tenggelam dalam kedukaan. Sebab pengorbanan-Mu sangat berarti bagi kami. Jika bukan Tuhan yang mengasihi kami, siapakah kami Bapa? Kami sudah terbuang dan terhukum. Tetapi karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Biarlah Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat indah, di mana kami boleh mengucap syukur dan menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali. Ya, sembari cawan anggur akan dikumpulkan, kita akan menyimak untuk warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Hadirilah ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu, 17 April 2022 dengan pembicaranya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah online Jumat Agung akan ditayangkan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah online kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan ditayangkan pada hari Minggu, 17 April 2022 pukul 6 sore. Ibadah Abi Minggu 17 April 2022 dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta jemaat sepekan yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman lain? Para peserta refreshing WBI diharapkan setelah ibadah dapat berkumpul untuk menunggu instruksi dari Ketua WBI. Demikian untuk warta sepekan. Saya persilakan untuk Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri sekali lagi. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah Jumat Agung yang sudah kami lewati.
Sampai pada akhir di penghujung acara pagi ini, kami sangat diberkati karena kasih karunia kami boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap acara yang kami lewati pagi hari ini. Kami tetap dan terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan anugerah keselamatan dicurahkan juga bagi setiap suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat besar, yang kasih setianya akan menghentikan COVID-19 dari seluruh bumi Nusantara, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini dan juga yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini membutuhkan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita diselamatkan dan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil serta diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.